Pertama, saya ingin bertanya dulu sebelum mengulas beberapa materi yang lain. Coba yang masih ingat tolong sebutkan indikasi sholat yang benar tanpa ngebet. Begitu yang ngeblank. Indikasinya ya? Iya. Berarti hasilnya ya? Ayo indikasi sholat yang benar yang gimana? Motivasi malah ya indikasinya. Tanda. Bisa tanda, bisa bukti, bisa pengaruh dan lain sebagainya. Mungkin lebih. Ya langsung saja, nggak usah pura-pura mikir deh. Kalau Rasul saya pernah dengar salatlah kalian sebagaimana Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mungkin Ibu akan jawab sholat ya khusyuk, tumaknina, tepat waktu dan seterusnya. Itu kan pelaksanaannya. Hasilnya. Jadi setidak-tidaknya Ibu ada 4 indikasi sholat. Itu harus Ibu ingat terus dan itu nggak usah dihafal. Mestinya memang bagian dari kehidupan kita. Sholat orang itu dikatakan benar kalau dengan sholat itu mestinya ya orang yang sholatnya benar maka dia akan menjadi hamba yang bertauhid bebas dari syirik. Sekarang pertanyaannya, Ibu ketika sholat melafaz Allahu Akbar berapa kali? Dulu sudah saya pertanyakan. Apa mau PR lagi? Ya nggak apa-apa. Ya masing-masing ngitung. Jangan andalin. Uang belum tentu yang diandalin juga bener. Ya, coba. Enggak, Bu, ini bukan sekedar lafaz. 12 gimana? Orang sholat subuh aja bisa 6 rakaat, udah 6 takbir Allahu Akbar. Itu baru sholat subuhnya, belum sholat yang lainnya. Ya udah dihitung deh ya. Jadi nah tuh 100 berapa masih? Masih pakai berapa? 102 atau kurang dari 100? Pilihannya ada 94, 96, 102, 112, 110 udah. Bingung sendiri toh banyak pilihan? Enggak, Ibu biar menghayati. Berapa banyak orang melafaz Allahu Akbar tapi maaf ya, kosong saja. Padahal burung beo juga bisa bilang salat, silam, Allah. Tapi dia nggak ngerti mananya, ya. Jadi saya ulangi, indikasi sholat yang benar yang pertama menjadi hamba yang bertauhid bebas dari syirik. Bu, ketika orang sudah bertauhid, Bu, itu nggak ada rasa khawatir dalam hidupnya karena sudah yakin dijamin oleh Allah. Kenapa dia harus khawatir? Karena Ar-Razzaq yang kasih rezeki Allah. Kenapa dia khawatir? Karena As-Salam yang kasih keselamatan adalah Allah. Yang kasih kebaikan-kebahagiaan itu Allah, Bu. Maka berjalanlah kita di atas jalan Allah. Yang pertama, ya, jadi indikasi salat yang benar yang pertama menjadi hamba yang bertauhid bebas dari syirik. Yang kedua menjadi hamba yang dermawan bebas dari kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karyang. Ini kosong. Jadi menjadi hamba yang dermawan bebas dari kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karyang. Satu menjadi hamba yang bertauhid bebas dari syirik. Sholat kok malah sih nyembah kuburan, masih minta ke dukun para tidak normal, bergantung kepada manusia. Bu, ini sholatnya belum benar. Sholat suaminya selingkuh dia malah bunuh diri. Suaminya selingkuh dia bunuh diri. Itu kan kecintaannya nggak hanya kepada Allah, bercabang-cabang, Bu. Cinta kepada manusia boleh saja, tapi tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Orang sholat kok masih punya sholat ya. Akhirnya datang juga. Ya enggak. Jadi orang sholat tapi kok masih punya sifat kikir, berarti sholatnya belum benar.
Orang yang sholatnya benar tuh mestinya Bu, dia akan menjadi hamba yang dermawan. Menjadi hamba yang dermawan, bebas dari kikir bahil pelit medit koret kedengkut sampilik karyang. Itu yang kedua. Bu, nah nomor 1, nomor 2 ini lihat ayatnya. Surat Hud. Surat Hud 87. Coba biar saya jelaskan ayatnya biar Ibu biar ngerti. Yang pertama Nomor 1 dan nomor 2. Karena dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Su'aib as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya innaka la antal halimur rasyid. Surat Hud surat 11 86 atau 87. Coba dibaca. Langsung artinya. Umatnya Nabi Syuaib berkata, mereka berkata, wahai Su'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Maha benar Allah dengan segala. Bu, gini memahaminya ya. Umatnya Nabi Syuaib itu kalau dibahasakan gini. Wahai Nabi Syuaib, kami mau sholat seperti yang kamu anjurkan, tapi jangan dilarang kebiasaan kami nyembah berhala-berhala yang disembah nenek moyang kami. Syirik enggak? Jelas syirik. Artinya apa? Kalau sholatnya benar ya harus melepaskan penyembahan kepada selain Allah. Lawang kita di dalam sholat itu sudah berikrar loh Bun. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mestinya lepas itu. Termasuk apa Bu? Jangan pernah mencintai orang yang nggak mencintai Allah. Capek. Allah jadi tinggal kok. Putus-putus. Yang kasih rezeki Allah, yang kasih kekuatan Allah, yang kasih keselamatan Allah kok. Atau itu tauhidnya benar. Nah, makanya apa? Bahasa saya, jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah jadi tinggal Bu. Pasti dia akan keseret juga nantinya. Ya. Jadi kalau satu nggak baik, kalau kamu nggak mau baik sudah sampai sini aja. Itu sikap orang yang bertauhid. Kalau diajak neraka, nehi. Kemudian maunya Nabi Syuaib apa? Kami mau sholat kalau dibahasakan kita loh Bu. Tapi jangan dilarang dong mengenai harta. Maksudnya apa? Mereka nggak mengeluarkan zakat infak sedekah. Nah, jadi mau sholat tapi masalah keuangan nggak usah diatur-atur. Maksudnya apa? Nggak usah diperintah suruh zakat lah, suruh inilah. Nah, sedangkan nggak usah namanya gitu. Ada nggak orang yang sholat tapi nggak mau sedekah? Ada nggak orang yang sholat tapi masih kedukun para tidak normal? Kan weleh-weleh berarti. Berarti sholatnya belum benar. Yang ketiga, orang yang sholatnya benar mestinya apa? Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nggak STMJ. Nah, nggak begitu mestinya kan? Sholat lah ya, aqimis sholat, dirikanlah sholat, karena sebenarnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya orang itu betul-betul benar, nggak ada Bu pemimpin pejabat yang nyolong, yang korupsi, nggak akan ada. Itu juga kalau di depan kalau sholat Allahu Akbar di masjid. Sampai kantor sudah lupa, sampai pasar sudah lupa. Maka benar sekali Allah mengatakan tadi, dirikanlah sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang ke-45. Aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sebenarnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, indikasi sholat yang benar. Ada yang mengatakan sahabat Abu Bakar atau Umar ditanya,
Wahai Abu Bakar, wahai Umar, nak macam mana tanda-tanda orang itu sholatnya baik dan benar? Maka dijawab, nak macam mana pula? Cobalah kau tengok. Bila akhlak perilakunya baik, elok dan cantik, berarti sholatnya baik dan benar. Tapi bila akhlaknya perilakunya tak baik, tak elok, cantik, buruk, berarti sholatnya belumlah benar. Berarti yang keempat, yaitu berakhlak mulia. Husnul khuluq, berakhlak mulia. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina Akmalul mu'minina. Akmalul mu'minina Akmalul mu'minina. imanan Imanan. ahsanuhum Ahsanu. khuluqan. Khuluqan. Akmalul mu'minina Akmalul mu'minina. imanan Imanan. ahsanuhum Ahsanu. khuluqan. Khuluqan. Mukmin yang baik Mukmin yang baik dan sempurna imannya dan sempurna imannya adalah adalah yang paling baik akhlaknya. yang paling baik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Sambung dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.